Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang istishab. Sebelumnya kami ingin berkenalan dulu. Nama saya Fikri Khairul Huda dan saya ditemani oleh dua orang yang bernamakan Ferry Adrian dan Afid Fauzan Mufid yang nanti akan menjelaskan tentang istishab selanjutnya. Istishab berarti meminta kebersamaan atau berlanjutnya kebersamaan. Secara istilah dikemukakan beberapa ulama. Yang pertama, Imam Asy-Syaukani. Ia mengemukakan tetap berlakunya suatu keadaan selama sebelum ada yang mengubahnya. Maksudnya, pada prinsipnya, eksistensi hukum suatu masalah pada masa lalu tetaplah berlaku pada masa kini maupun yang akan datang, dengan syarat tidak ada perubahan pada masalah tersebut. Tetapi, jika terdapat perubahan pada objek hukum tersebut, maka hukumnya juga akan berubah dengan sendirinya. Yang kedua, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia mengemukakan mengukuhnya berlakunya suatu hukum yang sudah ada atau menegasikan suatu hukum yang memang tidak ada sampai terdapat dalil lain yang mengubah keadaan tersebut. Maksudnya, suatu hukum baik dalam bentuk positif maupun negatif tetap berlaku selama belum ada yang mengubahnya, dan status keberadaan hukum tersebut tidak melakukan dalil lain untuk dapat tetap terus berlaku. Yang ketiga, Imam Ibnu Hazm. Ia mengemukakan tetap berlakunya suatu hukum didasarkan atas nas, sampai ada dalil yang menyatakan perubahannya hukum tersebut. Maksudnya, suatu hukum dinyatakan terap berlaku jika landasannya ada nas. Dengan demikian, bahwa penetapan hukum tidak cukup hanya berdasarkan prinsip kebolehan dasar, tetapi harus dikukuhkan oleh dalil yang bersumber dari nas. Macam-macam istishab. 1. Istishab hukum al-ibahah al-asliyah atau tetap berlakunya hukum mubah yang dasar. Seseorang boleh melakukan sesuatu menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat selama tidak ada dalil syara' yang menegaskan hukum tertentu terhadapnya. Seperti dalam firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 29 dan Al-Maidah ayat 87. 2. Istishab madola asyara'al al-akli ala wujudi atau istishab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syarak diakui keberadaannya. Tetap berlakunya hak kepemilikan ketika ada sebabnya. Misalnya, hak milik pada suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus-menerus disebabkan adanya transaksi pemilikan, yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain, misal dijual atau dihibahkan. Berdasarkan istishab, tetap berlakunya hukum sesuatu baik berlakunya ditinjau dari syara' maupun menurut logika sampai ada alasan atau dalil yang mengubah keberlakuan hukum. 3. Istishab al-umun ila anyarid at-taksis atau menetapkan hukum berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya. Istishab bentuk ketiga ini dari segi esensinya tidak diperselisihkan para ulama usul fikih. Akan tetapi dari segi penamaan terdapat perbedaan para ulama usul fikih. Misal dalam surat Al-Baqarah
183, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tetap wajib bagi umat Islam selama tidak ada nas yang membatalkannya. Yang keempat, istishab hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum syar'i sebelum datangnya syarok, sampai datangnya dalil syarok yang menemukan hukum. Mufid dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kehujahan ihtisab. Ada 3 pendapat di kalangan ulama usul fikih sebagai berikut. Yang pertama, mayoritas ulama Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan sebagian Hanafi berpendapat bahwa ihtisab dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara'. Yang kedua, yaitu sebagian besar ulama mutaakhirin Hanafi berpendapat bahwa ihtisab dapat menjadi hujah dalam menetapkan hukum syara'. Yang ketiga, yaitu sebagian dari ulama mutakallimin seperti Hasan al-Basri dan yang sependapat dengan beliau berpendapat secara mutlak ihtisab secara mutlak tidak dapat dijadikan menjadi hujah dalam menetapkan hukum syara'. Penggunaan ihtisab, penelitian bahwa hukum-hukum syara' menunjukkan tetap berlaku terus sesuai dengan ketetapan dalil sehingga ada dalil yang mengubahnya. Dari segi akal, manusia akan terus hidup karena ada tanda-tanda kehidupan seperti bernafas sampai ada bukti bahwa dia telah meninggal. Kemudian penerapan ihtisab. Contoh, apabila seorang telah berwudu kemudian ia ini ragu apakah dia ini bata atau belum. Nah, apakah orang ini terus sholat dan sah sholatnya berdasarkan ihtisab? Menurut Imam Malik, dia tidak boleh sholat sebelum dia ini wudu lagi. Alasan Imam Malik bahwa dalam hal ini ada pertentangan pokok. Yang pertama, yaitu berdasarkan ihtisab dia masih mempunyai wudu, dan sedangkan yang kedua yaitu tanggung jawab kewajiban untuk melaksanakan sholat yang berdasarkan ihtisab pula terus menjadi kewajiban sehingga dilaksanakan dengan wudu yang jelas, yakin, dan tidak meragukan. Sedangkan wudu dalam masalah di atas yaitu diragukan, dan keraguan ini menjadi menghilangkan syarat sah sholat. Dalam hal ini Imam Malik jelas mentarjihkan ihtisab yang kedua, maka wajib ada wudu yang baru. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.